Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Hasbi Anggana Putra, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 216, Kota Administrasi Jakarta Pusat, akan memberikan paparan terkait koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Paparan ini saya buat dengan menggunakan 3 pertanyaan pemandu. Adapun pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Oke. Pandangan saya yang keliru terkait peserta didik dan pembelajaran sebelum saya mempelajari refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya melihat peserta didik sebagai kelompok homogen yang semuanya memiliki kemampuan, minat, dan tantangan yang sama. Saya kurang mempertimbangkan perbedaan individual di antara peserta didik seperti latar belakang, kebutuhan belajar, dan kemampuan. Yang kedua, saya hanya fokus pada prestasi akademik. Saya menilai peserta didik hanya berdasarkan nilai akademik mereka, tanpa memperhatikan aspek-aspek lain dari perkembangan mereka seperti keterampilan sosial, emosional, atau kreativitas. Yang ketiga, saya kurang memahami perbedaan belajar, bahwa peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, kecepatan belajar yang berbeda, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Selanjutnya, yang keempat, saya terkadang memiliki ekspektasi yang tidak realistis kepada peserta didik. Saya menuntut peserta didik untuk mencapai tingkat pencapaian yang tidak sesuai dengan kemampuan atau potensi mereka yang dapat menyebabkan tekanan bagi mereka. Dan yang kelima, kurang mendengarkan peserta didik. Terkadang, saya tidak memberikan ruang kepada peserta didik untuk berbincang terkait kebutuhan, minat, atau masalah mereka yang dapat menghambat komunikasi yang efektif antara saya dan peserta didik. Pandangan saya yang seperti ini dapat menghambat perkembangan peserta didik dan mengganggu proses pembelajaran yang seharusnya mendukung mereka secara holistik. Penting bagi saya dan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk menghindari pandangan yang salah ini dan berusaha untuk memahami dan mendukung kebutuhan serta potensi unik setiap peserta didik. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia yang mempunyai pandangan visioner terkait dengan pendidikan. Memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat mengubah pandangan saya tentang pendidikan sebagai alat untuk membangun karakter, kepribadian, dan martabat individu. Perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara meliputi 1. Pandangan saya lebih holistik terkait pendidikan. Ki Hajar Dewantara mendorong pendekatan pendidikan yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada aspek karakter dan budaya peserta didik. Beliau menganjurkan penghargaan terhadap budaya dan tradisi lokal yang dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap pentingnya warisan budaya dan identitas nasional. Beliau juga mengusulkan pendekatan pendidikan informal dan melihat pembelajaran sebagai proses belajar sepanjang hayat yang dapat mengubah cara seseorang melihat pendidikan di luar ruang kelas tradisional. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dapat mempengaruhi pandangan tentang pentingnya pendidikan sebagai alat untuk memberdayakan individu dan masyarakat. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hade? Melalui filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini,
Saya ingin menyelami makna-makna pemikiran yang dituangkan untuk menambahkan kualitas dan kapasitas diri saya sebagai seorang pendidik. Saya ingin menjadi manusia yang terus bertambah kompetensinya setiap saat selama masih memungkinkan. Hal ini saya lakukan agar saya bisa menjadi insan yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi sekitar. Sesuai hadis, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, saat ini sudah ada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan dalam kelas. Saya merancang pembelajaran pendiferensiasi dengan cara menyesuaikan karakteristik materi, gaya belajar anak dengan metode dan media yang sesuai di kelas yang saya bina. Saya percaya peserta didik saya itu memiliki keragaman gaya belajar yang harus difasilitasi secara holistik. Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan, saya berupaya terus belajar hal-hal baru dan berupaya mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang saya peroleh. Dengan mengetahui lebih lanjut terkait pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara, saya senantiasa selalu memperbaiki layanan pembelajaran saya agar peserta didik memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Demikian paparan terkait koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.